Hai, Assalamualaikum rekan si Bambo. Percaya nggak kalau desain rumah kita dapat dipengaruhi oleh bentuk cinta kita kepada seseorang? Bukan berarti desain rumahnya nanti berbentuk hati ya, tapi baik dari denah, kemudian dekorasi, tone warna, dan sebagainya dirancang untuk memfasilitasi dan memudahkan kita dalam menjalin hubungan yang harmonis dan romantis bersama orang tersayang. Nah, pada cerita rumah kali ini, kita akan melihat bagaimana perasaan sayang pemilik kepada keluarganya dapat mempengaruhi desain rumah idamannya. Seperti apa ya desain rumah yang dapat menggambarkan bentuk kasih sayang pemilik? Yuk kita simak ceritanya sampai selesai. Dan buat yang belum subscribe, yuk tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Oke. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Berlokasi di daerah Bogor yang sejuk dan asri, hunian dengan luas bangunan 250 meter persegi ini tidak hanya memiliki tampilan yang wah, tetapi juga mampu mengakomodir kebutuhan serta minat dari pemilik rumah. Rumah 2 lantai ini didesain agar tiap ruangan dapat diakses dengan mudah, dan selain itu sebagai pebisnis yang terjun di dunia F&B dan kafe, pemilik menginginkan hunian dengan suasana cozy ala kafe, biar kalau ngopi ya makin asik kan. Nah, untuk konsep dan teknis rumahnya yuk kita simak dulu penjelasan dari arsitek dan desainer interior si Bambo Studio. Cerita rumah kali ini itu menceritakan seorang suami yang ingin membahagiakan istrinya dan juga keluarganya. Salah satunya dengan membangunkan keluarganya sebuah rumah. Jadi rumah ini berada di Kota Bogor, yaitu tempat tinggal juga bagi pasangan ini saat ini. Namun tentunya rumah ini merupakan rumah yang lebih layak dibandingkan rumah yang sedang mereka tinggal saat ini. Keterikatan antara ruang-ruang yang ada di rumah ini juga terlihat jelas di area ruang keluarga yang memiliki void ke lantai 2, sehingga sang istri dan suami bila mana ingin memanggil atau berkomunikasi dengan anak itu tanpa harus naik ke lantai 2 pun mereka bisa mengambil misalkan untuk makan siang atau makan malam itu bisa langsung dari lantai 1. Tema rumahnya sendiri merupakan rumah modern kontemporer dengan lebih ke arah minimalis, karena pasangan ini tidak ingin banyak tanaman ataupun hal-hal yang membuat maintenance dari rumah ini terlalu sulit. Jadi tampilan rumahnya sendiri terbilang cukup simpel, namun unsur kontemporer sendiri tetap ada di isi-isi yang ada di bagian depan rumah. Warna-warna yang cenderung simpel seperti putih, coklat itu menjadi bagian unsur utama dari rumah ini. Kalau konsep sendiri dari rumahnya tersebut, kita mengangkat konsep modern kontemporer atau modern industrial cocoknya. Dari konsep-konsep tersebut kita padukan seperti material-material yang saya sajikan di rumah tersebut. Banyak material-material konkret. Material-material sendiri yang mempengaruhi di rumah tersebut adalah kita banyak memakai nuansa-nuansa yang kalau di furniturnya sendiri kita banyak pakai nuansa yang motif-motif kayu. Kemudian ada motif-motif marmer juga, itu menunjukkan kesan elegan juga gitu. Kemudian ada bata-bata expose yang berada di teras belakangnya, itu lebih memperkuat lagi kesan industrialnya, kira-kira seperti itu. Ada sih satu ruangan yang menurut saya ruangan menarik, yaitu ada di teras belakangnya. Itu menarik banget buat saya karena memang jarang-jarang ada teras belakang yang bisa memiliki ruangan yang double height. Jadi dia plafonnya minta yang benar-benar tinggi, jadi sampai ke lantai 2. Jadi memang itu lebih dapat suasananya untuk industrialnya seperti itu. Kalau suasananya itu suasana ala-ala kafe sih kalau saya bilang. Jadi di teras belakang itu memang ada kayak semacam bar juga yang dia menyambung dengan kitchen setnya. Jadi nuansa-nuansa ala kafe itu dapat di situ karena memang ada sih permintaan khusus ya, dia ada ingin menyajikan ala-ala kafe yang ada di rumahnya gitu. Kemungkinan saya tempatkan di teras belakang supaya feel-nya dari pemandangan hijau-hijau dedaunan itu dapat di situ.
biasa kalau konsep-konsep cafe itu saya jarang temui juga di rumah-rumah yang lainnya. Pada umumnya sih rata-rata rumah itu biasanya modern gitu, dia hanya seperti kotak-kotak, finishingnya yang modern kemudian klasik. Tapi kalau konsep-konsep ala cafe yang di teras belakang itu jarang ditemui pada di rumah-rumah yang lainnya, kira-kira seperti itu. Wah, cukup menarik ya penjelasan dari arsitek dan desainer interior Si Bambu Studio. Nah, tentu makin penasaran kan sama detail rumahnya. Oke, sebelumnya pada lantai 1 rumah ini terdapat carport, teras, foyer, ruang keluarga, taman di dalam rumah, dapur bersih, dan ruang makan. Lalu ada kamar tidur anak, kamar tidur utama, teras belakang, dapur kotor, serta taman belakang. Untuk lantai 2 sendiri terdiri dari 2 kamar tidur anak. Terdapat kamar mandi, balkon, serta ruang cuci jemur. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita telusuri detail rumahnya. Kalau kita perhatikan, fasad rumah ini memang tampak simpel, tapi juga terasa unik dan stylish nggak sih? Yang cukup menarik perhatian dari rumah ini adalah pada penggunaan partisi WPC pada secondary skin rumah ini. Dari segi estetika, secondary skin tersebut memberikan tampilan rumah yang cantik tentunya. Secara fungsional, nanti akan berfungsi sebagai penyaring cahaya matahari agar area dalam rumah tidak silau dan memberikan ruang privasi penghuni rumah. Selain itu, penggunaan roster pada fasad juga terasa pas, bahkan turut memberikan gaya pada rumah. Tentunya, pengaplikasian bentuk geometris sebagai gubahan massa mampu memberikan efek dimensi rumah yang megah, modern, dan tidak monoton. Oke ya. Nah, sekarang yuk kita mulai masuk ke dalam rumahnya. Rumah ini memiliki carport yang dapat menampung 2 buah mobil maupun beberapa motor dari pemilik. Kendaraan pemilik pun tentu aman dari panas dan hujan karena di atasnya dilindungi oleh kanopi dengan desain yang modern ini. Pada area depan rumah ini, pemilik menginginkan sebuah teras yang cukup lega dan nyaman agar bisa digunakan untuk menyambut tamu ataupun koleganya. Maka diberikanlah fasilitas seperti sofa yang nyaman serta meja pada area ini. Ditambah dengan adanya taman mungil, interaksi yang terjalin di sini akan terasa lebih cair dan santai. Selain itu, perpaduan warna dari WPC decking pada lantai dengan warna putih pada dinding memberikan tone warna yang simple namun tetap menawan. Nah, foto di sini pasti auto edgy ya. Sekarang, area pertama di dalam rumah adalah foyer ini. Foyer ini menjadi ruang transisi dari area luar dengan area dalam. Pada foyer ini, juga pemilik dapat memasang foto-foto keluarganya untuk memperindah ruangan. Ketika masuk rumah pun akan muncul perasaan nostalgia. Nah, lebih dalam lagi, kini kita berada di area tengah rumah. Dengan mengusung konsep open plan, area ini mampu menghubungkan ruang keluarga, ruang makan, dan dapur pada satu area. Khusus pada ruang keluarga, area ini terasa begitu kompak dan nyaman banget. Layout yang diterapkan serta furniture yang digunakan pun begitu mendukung untuk menciptakan kehangatan bersama. Tepat di belakangnya, terdapat dapur bersih untuk memasak masakan ringan, membuat camilan atau minuman. Dengan menggunakan layout island, area dapur ini juga dapat digunakan sebagai ruang untuk berinteraksi. Penggunaan homogeneous style serta plywood pada dapur ini memberikan tampilan minimalis dan modern. Lalu ketika waktu makan bersama datang nih, seluruh anggota keluarga dapat menghabiskan waktu santap bersamanya di ruang makan ini. Dekat dengan bukaan, area ini akan terasa segar sehingga acara makan pun menjadi lebih menyenangkan. Lampu gantung yang dipilih pun simetris dengan meja makan, memberikan tampilan yang rapi pada ruangan. Secara keseluruhan, pemilihan tone warna pada tiap material yang digunakan pada area tengah ini mampu memberikan suasana modern, cozy, dan homey. Saatnya kita cek kamar tidur utamanya yuk. Nah, untuk area tempat tidurnya, ruangan ini memiliki luas 6,5 x 4 meter persegi. Pencahayaan kamar tidur ini diatur agak redup agar pemilik dan pasangannya dapat beristirahat dengan nyaman. Selain itu, kamar ini juga memiliki area kerja yang nyaman bagi pemilik untuk mengelola bisnisnya.
Selain itu, kamar ini juga dilengkapi dengan walk-in closet sebagai tempat menyimpan pakaian dan produk fashion dari pemilik. Dan terdapat juga sebuah meja rias untuk pasangan pemilik mempercantik diri. Dan pastinya kamar ini juga dilengkapi dengan kamar mandi dengan gaya yang simple dan elegan. Ada di kamar ini rasanya mau jadi sobat rebahan ya, soalnya nyaman banget. Tapi nanti aja rebahannya karena masih banyak area rumah yang harus kita telusuri. Oh iya, area tengah ini juga memiliki void untuk memudahkan komunikasi pemilik kepada anak-anaknya di lantai atas. Jadi, interaksi di dalam rumah tetap terjaga. Selanjutnya terdapat kamar tidur anak yang pertama nih. Kamar seluas 4,5 x 3 meter ini didesain dengan sederhana dan timeless agar bisa digunakan sampai anaknya cukup dewasa. Untuk kebutuhan sanitasi nantinya dapat menggunakan kamar mandi yang cantik ini. Sekarang kita coba cek area belakang yuk. Karena pemilik rumah ini memiliki bisnis di bidang F&B dan memiliki kafe, maka diberikan dapur dengan desain yang modern dengan konsep seperti di kafe. Diberikan juga kursi agar bisa digunakan untuk menikmati kopi sambil baca koran atau artikel di pagi hari. Dinding dengan batu bata ini juga menjadi focal point pada area ini, serta memberikan tampilan yang estetik. Untuk menikmati waktu santai secara lebih mantap, diberikan satu set furniture yang nyaman untuk digunakan bersama keluarga di bagian sini. Dengan tingginya plafon yang menjulang sampai ke lantai 2, area ini terasa begitu lega. Adanya vegetasi pada area ini juga akan memberikan suasana yang segar, sehingga akan terasa menyenangkan sekali untuk mengadakan acara kumpul bersama dengan keluarga besar. Nah, setelah kita selesai keliling lantai 1, sekarang kita cek lantai 2-nya yuk. Menuju lantai 2, area tangganya udah kelihatan keren ya. Penggunaan railing dari kaca tempered dan pegangan kayu ini memberikan nuansa yang modern dan juga simple. Dan ini dia kamar tidur anak yang kedua. Kamar seluas 4 x 4 meter persegi ini memiliki desain yang lebih mature dari kamar sebelumnya. Adanya bukaan kaca akan menjadi akses bagi cahaya dan menjaga sirkulasi udara tetap baik. Pencahayaan ruangan juga diatur agar terasa hangat dan nyaman untuk beristirahat. Kamar ini juga memiliki meja belajar sebagai fasilitas. Lalu adanya elemen kaca yang cukup lebar ini, selain berfungsi untuk berkaca, juga dapat memberikan efek dimensi yang lebih luas pada kamar. Untuk memenuhi kebutuhan sanitasi penghuni lantai 2 ini disediakan kamar mandi yang elegan ini. Dan terakhir adalah kamar tidur anak ini. Luasnya sama dengan kamar sebelumnya, namun desain ruangannya terasa lebih artistik dari sebelumnya. Penggunaan list-list berwarna kemasan membuat kamar ini tampak lebih mewah. Selain itu, dari kamar ini juga dilengkapi dengan balkon yang disekat menggunakan partisi UPVC pada secondary skin. Jadi privasi penghuni kamar ini akan tetap terjaga. Selain itu, juga nantinya akan memberikan efek pencahayaan alami yang lebih dramatis.
Tidak terasa berakhir sudah cerita rumah kali ini, dan dari rumah kali ini kita dapat mengambil inspirasi bahwa perasaan sayang kita kepada keluarga dapat berpengaruh kepada desain rumah kita kelak. Hingga pada akhirnya, rumah menjadi fasilitas bagi kita untuk menjalin komunikasi dan hubungan keluarga yang hangat dan harmonis. Oleh karenanya jangan sampai gegabah, rumah idaman perlu direncanakan. Ceritakan mimpi Anda akan rumah idaman Anda kepada kami. Kami akan sangat senang sekali jika dapat merealisasikan rumah impian Anda bersama kami. Ikuti juga TikTok dan Instagram Si Bambo Studio untuk informasi lain terkait solusi rumah dari kami. Dan terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.